Kisah ini terjadi sekitar 3 tahun lalu di desa saya. Sebuah musibah aneh menimpa kami. Bukan bencana alam atau wabah penyakit, tapi uang warga yang hilang secara misterius. Hampir setiap orang kehilangan uang, dari recehan sampai ratusan ribu. Suasananya jadi sangat mencekam dan penuh curiga. Banyak yang yakin ini ulah tuyul. Salah satu korban yang paling saya ingat adalah Mbok Pawiro. Beliau ini penjual tempe di pasar. Bayangkan, uangnya sejumlah 17.000 rupiah. Raib begitu saja. Bagi kita mungkin jumlah itu kecil, tapi untuk Mbok Pawiro itu sangat berarti. Beliau sedih sekali dan yakin uangnya hilang secara gaib. Seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang tuyul ini makin kencang. Warga mulai menaruh curiga pada 2 orang, Pak John Pony dan Bu Saiji. Kenapa mereka? Karena ada yang pernah lihat keduanya pergi ke makam Pangeran Samudra, tempat yang dikenal angker. Dan setelah itu, kehidupan ekonomi mereka mendadak berubah drastis. Dari yang biasa saja, tiba-tiba jadi kaya raya, sawahnya luas di mana-mana. Konon, di rumah mereka ada brankas besar berisi uang. Setiap malam, setelah maghrib, mereka selalu menaruh bunga kantil di atas brankas itu. Katanya, sebagai sesajen. Keresahan warga ini akhirnya sampai ke telinga Pak Kepala Desa. Beliau ini orang yang alim, dikenal saleh, dan pernah mondok di Watu Congol, Magelang. Melihat warganya terus-terusan jadi korban, beliau merasa prihatin dan gak tinggal diam. Dengan kemampuannya, secara diam-diam Pak Kades berhasil menangkap tuyul yang diduga kuat milik Pak John Pony. Setelah tuyul itu tertangkap, Pak Kades memberikan peringatan. Pak John Pony diberi waktu 3 hari untuk mengambil kembali tuyulnya. Kalau tidak, tuyul itu akan dibuang ke Laut Selatan. Tapi anehnya, sampai hari kelima, Pak John Pony tidak kunjung datang. Mungkin dia takut atau malu. Akhirnya, sesuai janjinya, Pak Kades membuang tuyul itu ke laut. Ajaibnya, sejak saat itu, tidak ada lagi laporan warga yang kehilangan uang. Kejadian ini seolah mengkonfirmasi kecurigaan warga selama ini. Nah, bagaimana dengan Bu Saiji? Kabar tuyul Pak John Pony ditangkap ternyata sampai ke telinganya. Tanpa perlu diperingatkan oleh Pak Kades, Bu Saiji langsung ketakutan. Mungkin karena panik dan takut bernasib sama, beliau akhirnya mengakui perbuatannya dan dengan kesadaran sendiri membuang tuyul miliknya ke Laut Selatan juga. Pak Kepala Desa kami memang dikenal punya kelebihan spiritual. Mungkin karena itulah beliau bisa mengatasi gangguan makhluk halus yang meresahkan desa. Percaya atau tidak, kisah ini adalah kejadian nyata yang pernah terjadi di desa saya. Ini jadi cerita turun-temurun yang mengingatkan kita bahwa perbuatan curang tidak akan pernah membawa berkah. Terima kasih sudah menyimak cerita dari desa saya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.